Oke, diingatkan kembali untuk teman-teman yang belum mengisi presensi, dapat mengisi presensi terlebih dahulu. Untuk presensi sudah tertera di room chat Zoom, teman-teman juga bisa menyesuaikan untuk format nama, yaitu peserta underscore nama lengkap, contoh peserta underscore Marcella. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati, Mas Ferry selaku pemateri pada hari ini dan seluruh peserta yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan limpahan rahmat kesehatan, keselamatan, karunia kepada kita semua, sehingga kita dapat hadir dalam acara kali ini dengan sehat walafiat. Baik teman-teman, perkenalkan saya Marcella, selaku pemandu acara pada hari ini mengucapkan selamat datang di pelatihan software Departemen Teknik CPUM 2022 dalam acara Pelatihan Software Volume 4 SAP 2000 Season 2 dengan tema mempersiapkan penguasaan skill software mahasiswa sipil guna menghadapi persaingan di dunia kerja. Selanjutnya saya akan menyampaikan mengenai susunan acara pada hari ini, antara lain, pertama, pembukaan, kedua, pembacaan tata tertib peserta, ketiga, pembacaan doa, keempat, pemaparan materi, kelima, tanya jawab, keenam, penugasan, dan yang ketujuh, penutup. Selanjutnya itu mengenai tata tertib, adapun untuk tata tertib peserta antara lain, 1. Peserta wajib menaati tata tertib yang ada. 2. Kewajiban peserta. A. Peserta wajib hadir dalam Zoom meeting 15 menit sebelum acara dimulai. B. Peserta wajib menggunakan pakaian sesuai dengan ketentuan dress code yang telah ditentukan oleh panitia, yaitu bebas, sopan, dan rapi. C. Peserta wajib menggunakan format nama sesuai dengan ketentuan, yaitu peserta underscore nama lengkap, contoh peserta underscore Marcella. D. Peserta wajib mengaktifkan kamera selama kegiatan berlangsung. E. Peserta wajib menggunakan virtual background yang telah diberikan oleh panitia. F. Peserta wajib melakukan presensi awal dan akhir pada kegiatan ini. 3. Peserta wajib kondusif selama kegiatan berlangsung. 4. Pada saat sesi tanya jawab, peserta yang hendak bertanya dapat menggunakan fitur raise hand atau dapat menuliskan pertanyaan pada kolom chat Zoom dengan ketentuan
nama lengkap _ pertanyaan. Dan bagi peserta yang berhalangan hadir atau terdapat kendala, bisa langsung menghubungi kontak person yang ada di grup peserta. Selanjutnya itu pembacaan doa kepada Haza, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hadirin yang berbahagia, marilah kita mengawali kegiatan pelatihan software Departemen Teknik Sipil UM 2022 dengan doa bersama secara khusyuk menurut agama dan keyakinan masing-masing. Izinkan saya untuk memandu doa pada hari ini sesuai dengan ketentuan tuntunan agama Islam. Sebelumnya, mohon maaf jika ada kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja. Marilah sejenak kita bersama menundukkan kepala, bermunajat kepada Tuhan yang Maha Esa, agar kegiatan pada hari ini berjalan dengan lancar dan bermanfaat bagi kita semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya Allah, Ya Maha Pemberi petunjuk hidup kami, tunjukkanlah jalan yang benar, sehingga setiap langkah kehidupan yang kami ambil dapat memberikan manfaat pada hidup kami. Ya Allah, Ya Tuhan kami, hari ini kami mengadakan kegiatan pelatihan software Departemen Teknik Sipil UM 2022 guna memotivasi kami untuk terus meningkatkan pengetahuan kami, serta dapat meningkatkan kesungguhan kami dalam meraih prestasi. Ya Rob, ridhoilah dan berkahilah kegiatan kami pada hari ini, agar diberi kemudahan dan dapat berjalan dengan lancar. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih, jadikanlah kami umat yang mampu bersabar atas segala ketetapan-Mu, dan berikanlah kami pemahaman agar kami dapat memetik ilmu pada kegiatan ini. Ya Allah, Ya Mujib, Engkaulah yang Maha mengabulkan doa. Perkenankanlah doa dan permohonan kami. Sungguh, hanya kepadamu lah tempat kami untuk memohon. Rabbana taqabbal minna, innaka antas samiul alim, wa tub alaina, innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Haza. Selanjutnya itu pemaparan materi mengenai SAP 2000 yang akan disampaikan oleh Mas Ferry. Halo Mas Ferry, apa kabarnya Mas? Baik, alhamdulillah. Sehat selalu, salam sejahtera. Bisa saya mulai ini? Oh, bisa langsung Mas. Kalau Mas Ferry udah siap, bisa langsung mulai aja Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih pada panitia serta peserta yang sudah hadir dan menyempatkan waktunya pada sore hari ini untuk mengikuti kegiatan pelatihan software SAP 2000 ya. Langsung saya mulai. Bentar saya share screen. Kelihatan ya ini? Udah. Kelihatan Mas. Oh ya. Tampilannya SAP 2000 gitu ya. Iya Mas. Oh ya, oke. Kemarin saya disclaimer dulu ya. Kemarin kan sudah modeling gedung yang berbentuk H seperti ini. Nah, ini kan masih bagian lantainya. Per lantai ini nanti modeling untuk atapnya dulu, nanti habis itu pemateri pembebanan materi sesi hari ini. Langsung saya mulai untuk pembikinan atapnya seperti ini ya. Atap pelana seperti ini. Kita pakai WF. Ini offsetnya biasanya sekitar
1 meteran. Nanti kita gambarkan juga bagaimana cara mengoffsetkan ini seperti ini 1 meter. Kemudian pakai WF 300/159,6,5. Untuk tingginya 20 meter untuk ketinggian atas, terus ketinggian atapnya 24,55 atau sekitar 4,551 meter. Seperti itu ya. Saya berikan ke SAP 2000 dulu tampilannya. Nah, seperti ini ya. Udah ya. Langsung saja kita mulai. Untuk membuat atap itu kita harus tahu gridnya terlebih dahulu. Nah, ini kan udah ada atas gridnya lah. Kemudian tadi ada WF ke atas sedikit, sekitar 1 meter, dan sisanya 3,5. Kita tambahkan terlebih dahulu untuk edit gridnya. Ini klik kanan, edit grid data, kemudian modify show system. Untuk menambahkan titik grid area Z atau ke atas, ini bagian bawah sendiri ya, Z grid data. Untuk satuannya meter. Untuk mempermudah, kalian bisa pakai spacing di sini. Klik bagian atas ini, kan ada koordinat. Kalau koordinat itu terus menambah-nambah, kalau spacing itu jarak antar sebelumnya, grid sebelumnya. Nah, spacing ya. Nah, seperti ini contohnya. Nah, jaraknya kan 4 meter, 4 meter antar lantainya seperti itu. Kemudian kita tambahkan terlebih dahulu add ini Z7, kita namain dulu Z7, ini 1 meter untuk WF ke atasnya itu. Kemudian untuk kuda-kudanya pakai WF jarak 3,551. Seperti ini ya. Udah oke. Nah, kalau masih error seperti ini, berarti ini masih ngebug untuk apa namanya, untuk kita tadi kita edit lagi ke kanan, edit grid, modify, kemudian kita edit lagi untuk bagian ini. Nah, ini kan 21, berarti kan bagian bawah kan belum penambahan. Nah, kita tambah terlebih dahulu seperti ini ya. Berarti masih error, istilahnya error 3,551. Kita cek lagi, oke. Nah, berarti kalau tetap gini, berarti tetap harus diedit terus seperti itu ya. Atau mungkin pakai koordinat kalau nggak bisa. Kita tambah add, berarti 24,551. Coba pakai langsung koordinat kalau nggak bisa seperti itu. Kalau sudah oke. Nah, kalau seperti ini tampilannya udah. Ini untuk tampilan XZ ya. Ini XZ di sini. Kalau tampilannya silau seperti ini nggak kelihatan, bisa kalian ganti ya tampilan backgroundnya itu di option, color, display. Nah, terus kalian cari yang bagian sini, background ini. Kalian klik ini. Nah, kalian bisa hitam atau kuning hijau lah. Misal saya pakai hitam biar lebih enak. Oke. Nah, seperti ini. Nah, ini kelihatan, oh berarti ini di tengah posisinya. Nah, ini kelihatan. Nah, seperti ini ya. Kita modeling ini untuk atapnya bisa pakai seperti ini ya. Untuk bagian ujung sini, grid bagian A1, kemudian kita define dulu terlebih dahulu kalau belum mematerialkan WF 300 ya. Kita cari di sini, oh berarti WF udah ada. Kalau udah ada, nggak klik. Nah, kita gambarkan seperti ini. Kalau udah, seperti ini. Untuk bagian cari tengahnya, kalian bisa kalian gambar seperti ini, yang jelas di zoom. Nah, ini terus diedit, edit line, define frame. Nah, kalian jadikan 2 untuk patokan pertama.
Nah, seperti ini ya. Kalau udah, kalian gambar. Bagian sisi sininya, udah oke. Kemudian, nah seperti ini. Kita gambar dari titik tengahnya. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, lebih seperti ini ya. Untuk gambar atapnya. Nah, yang atas bisa dilihat juga. Ini kan agak abu-abu nggak kelihatan. Kalian bisa ganti di ini set display option bagian atas, general option. Nah, tadi objek, ganti action. Nah, oke coba. Oh, berarti yang sini ya yang tampilannya berubah. Ini belum berubah. Kita ulangi lagi. Atau material coba. Oh, ternyata ini emang warnanya ini harus dibikin ini apa namanya backgroundnya dirubah lagi. Display contohnya kita balikkan lagi ke putih ya biar kelihatan modelingnya. Oke, kalau udah oke, nah seperti ini. Nah, emang warnanya seperti ini. Kalau pengen merubah warna ini di define, section properties, frame section, terus bagian WF dimodify. Nah, ini warnanya display color ini kalian ganti. Misal warna hijau. Oke, udah. Ya, oke, oke, oke. Oh, berarti belum berubah. Kalau berubah, coba di generalnya diganti lagi ke section. Nah, seperti ini ya contohnya. Kemudian kita gambar bagian sisi ini, tambahannya ya. Kalau tambahannya bisa pakai alat bantu seperti ini ya. Seperti kita nambahi line ini. Terus inilah XY plane offset normal. Nah, kalian tambahi 1 meter. 1 meter seperti ini. Nah, nanti tambahannya gambarannya kan nambah. Kalau vertikal offset apa enggak, kita cek terlebih dahulu di sini dulu. Oh, berarti offset ya, ke kanan ya. Dari atas ke bawah. Nah, kita hapus terlebih dahulu. Kita gambar lagi WF-nya dari sini ke sini. Oh, tidak muncul dari bawah ke atas coba. Oh, belum diganti ya untuk anunya. Offsetnya belum ditambahkan. Nah, kita gambar ulang dulu. Bentar. Nah, terus kita tulis satu dulu, jangan lupa. Kalau lupa ya kayak tadi, nggak muncul. Nah, seperti ini kalau udah muncul. Nah, kalian tinggal tambahkan seperti ini. Nah, ini masih kalau seperti ini berarti ini belum dihapus, masih satu. Kita tambahkan yang ini dulu dari bawah ke atas seperti ini. Udah kita hapus dulu. Kita ulangi ini properties object kita gambarkan lah ini 0 biar pas posisi yang kita gambarkan. Nah, seperti ini. Seperti ini ya. Kalau udah seperti ini. Kalau seperti ini ya. Contoh untuk tambahnya. Nah, terus kalau samping-sampingnya kalian bisa replicate atau kalian copy. Caranya seperti ini. Kalian blok terlebih dahulu. Nah, terus edit, replicate. Replicate ini ya. Nah, seperti ini ya. Nah, seperti ini. Nah, untuk mempermudah copy, kalian bisa pick to point on the model. Kalau pakai ini mungkin kalian harus tahu kalau sumbu X itu jaraknya berapa, sumbu Y berapa, Z berapa. Kalau pick ya sesuai dengan yang kita pilih poinnya. Nah, kita klik dulu pick point, kemudian kita zoom bagian join yang ini belum muncul balik ya. Mungkin perlu ini agak error tadi zoomnya. Nah, udah ya, ini poinnya. Misalnya sini kalian klik poinnya. Terus ini poin. Kalau udah
kalian oke. Nah, contohnya seperti ini. Kalau seperti ini berarti kan masih kurang tepat. Karena kliknya mungkin ada yang salah. Kalian Ctrl Z untuk mengulangi undonya. Nah, coba seperti ini lagi. Kita blok terlebih dahulu. Kursornya dulu dari kanan ke kiri ya, biar keblok semua. Kurang lebih toolnya kurang sama AutoCAD. Kita edit, terus replicate. Nah, ini CTRL atau CTRL. Kemudian kalian pick to model dari sini ke sini. Kalian zoom kalau mungkin kurang pas poinnya ya. Udah seperti ini lah. Ini kayaknya pas di 4. Nah, seperti ini udah. Seperti itu ya. Kemudian kalian lanjutkan. Ini kan jaraknya nggak sama, tetap kurang lebih anunya sama. Kita blok dari kanan ke kiri, dari kanan ke kiri. Terus edit, replicate ya. Pick lagi dari sini ke selanjutnya, kolom selanjutnya kalau udah oke. Nah, seperti ini. Kemudian lanjutnya join-joinnya. Ini kalau udah sama untuk mempercepat ke cara R, pick dari sini ke sini. Kalau udah oke. Selanjutnya sama. Kita select terlebih dahulu untuk bagian atapnya. Kita R, pick to model lagi dari sini ke sini. Nah, sudah seperti itu ya. Ini kalau udah sama, Ctrl R, pick to model. Untuk tool-toolnya ini biasanya bermacam-macam cara ya. Itu tergantung pengalaman dan kebiasaan kalian. Nah, kalau saya seperti ini untuk mempercepat permodelan. Kalau pengen manual gambar satu-satu juga bisa, tapi menurutku itu kurang efisien. Ini cara agak cepatnya ya, tips cepatnya lah kurang lebih dari pengalaman saya yang sudah saya kerjakan selama kurang lebih 2 tahun di dunia kerja. Nah, untuk memutar untuk memutar-mutar seperti ini kalian bisa untuk zoom in zoom in-nya itu untuk roll mouse-nya ke depan, ke belakang untuk zoom out. Terus untuk memutar bisa shift sama roll-nya kita tahan dari kanan ke kiri ya. Seperti itu. Kalau sudah ini, kemudian kita lagi Ctrl R, pick lagi bagian yang di copy. Nah, seperti ini. Sudah, kalau sudah oke. Terus selanjutnya seperti ini. Sudah. Nah, terus gini sama Ctrl R, pick lagi tuh model dari sini ke sini. Nah, gambarnya seperti ini. Nah, bagian sana jangan dulu, nanti kalian bisa mirror. Nah, ini kita gambar codingnya ya. Di sini udah ada belum ya untuk codingnya CNP? Oh, CNP belum ada. Kita define material terlebih dahulu. Caranya ini define section properties, frame section. Terus add new properties. Kalian cari bisa pakai channel ini atau biasanya untuk CNP itu pakai call format untuk di sub 2000 ya. Kalau di etap biasanya ada sendiri. Nah, ini pakai call format ini sebenarnya ini pakai jaringan. Tapi nggak apa-apa. Soalnya seksinya adanya di sini yang bentuk C sempurna seperti ini. Tinggal nanti materialnya tetap steel, bukan
baja ringan. Nah, seperti itu. Nah, untuk ini ukurannya, nah ini kan masih ukuran meter. Untuk memudah kalian ganti terlebih dahulu satuannya, kita silang terlebih dahulu. Nah, di bagian kanan bawah, yang mana ini settingnya global. Nah, kalian cari kilogram meter kilogram milimeter. Nah, kemudian define lagi section properties, frame section. Dari sini kemudian kalian add new properties. Nah, ini tadi udah confirmed section. Kemudian kalian ini ukurannya berapa? Misal pakai CNP 150, 50, tebal 2 mili. Kalian tulis CNP 150, lebar 50, untuk panjang C-nya 20, tebalnya 2 mili. 150 mili, untuk lebarnya 50, untuk tebal bajanya 2, untuk ini radius bentuk C-nya biasanya 6. Ini untuk length depth-nya 20. Kebanyakan di pasaran di Indonesia. Nah, jangan lupa materialnya ini diganti steel. Nah, seperti ini. Kalau udah seperti ini, oke. Sudah ya. Nah, kemudian kalian gambarkan codingnya. Ini analisa pembebanan atap secara ini ya, 3D. Biasanya kan ada yang 2D bentuknya yang seperti potongan yang tadi. Nah, ini saya gambarkan 3D biar tahu lah pembebanannya. Kalau 3D seperti apa, itu bentuk momennya sebenarnya kurang lebih sama, tapi lebih sempurna lagi untuk pembebanannya itu. Seperti itu ya. Kalau udah, nah kalian ukur untuk panjangnya ini ya, caranya klik kanan ke kiri, tahan ya. Terus itu tadi klik kiri ya, klik kiri dari kanan ke kiri, terus kalau udah klik kanan. Nah, seperti itu ya. Kemudian kalian ini assessment terus location. Nah, cari location ini. Dari location ini tahu panjangnya. Oh, ternyata panjangnya 6,1. 6,1 kalian dibagi 1,2 atau 1 meter. Berarti jumlahnya berapa? Misal saya pakai 1,2, kebanyakan boarding 1,2 atau 1 meter. Nah, kalian bagi berarti kalau 1,2 jadi 5. Jadi tiap frame ini dibagi 5 boarding. Nah, kalian select terlebih dahulu. Nah, dari kiri aja ya, nanti bisa di mirror juga. Edit, terus edit length, divide frame. Nah, jumlahnya berapa? Jumlahnya 5. Kalian oke. Seperti ini. Ini contoh 1. Kalian bagi yang lain juga. Seperti ini. Kalian select terlebih dahulu semua ya. Kalau semua sih kurang, ya bisa semua sih. Kita unduh dulu, biar semua dulu. Nah, kalian gambar yang 3D untuk selectnya biar agak enak. Nah, ini kalau blank hitam seperti ini berarti agak berat ya untuk visualnya ya. Jadi tervisualisasi hitam. Nah, kalian select dulu dari klik kiri, dari kanan ke kiri seperti ini, tahan. Nah, kalau sudah tadi edit line, divide frame atau untuk memecah frame-nya itu tersendiri. Nah, jumlahnya 5, kalau 5 udah oke. Seperti ini ya. Nah, kalau sudah seperti ini kalian modeling. Jangan lupa yang ini panjangnya berapa, kalian klik terlebih dahulu. Terus klik kanan, klik kiri, terus klik kanan. Location, panjangnya berapa? 1,4. Nah, misal kurang lebih sama lah. Gak apa-apa, seperti itu. Kalau udah, kalian gambarkan untuk bagian atapnya. Line ini. Kemudian property of object, kalian cari yang tadi define-nya ya ini CNP 50, 20, tebal 2. Jadi kalau udah, kalian gambarkan untuk bagian atas. Untuk mempermudah, nah ini shift, tahan untuk scroll-nya ya. Nah, seperti ini contohnya.
Nah, terus bawahnya juga. Sama. Bawahnya terus. Dan zoom kalau kurang percaya seperti ini kan nggak pas. Sebelumnya mohon maaf jika ini apa namanya agak noise ya untuk lokasi saya agak berisik soalnya di rumah ada berbagai acara untuk tetangga-tetangga saya. Ini poin, nah terus bagian sisi pinggirnya dulu. Udah bagian sisi antar kolomnya jadi seperti ini ya. Nah, untuk yang bagian kanan kalian bisa mirror. Kalian select terlebih dahulu untuk bagian dottingnya. Select ini. Nah, select ini untuk menyeleksi penampang yang sudah kalian modeling. Nah, caranya select properties, terus ini frame section. Nah, kalian cari tadi kan CNP, kalian klik terus select. Kalau udah close. Nah, yang di mirror kan dari atas ke bawah, untuk atas sendiri enggak. Kalian di select terlebih dahulu dengan cara klik kiri bagian frame-nya, terus seperti ini. Nah, udah edit, replicate. Nah, seperti ini ya. Kalau udah klik dari ujung sini ke ujung sana. Kalau udah, oh ini masih linear ya. Kalian mirror, klik yang bagian mirror. Picto model dari bawah ke atas. Kalau sudah oke. Nah, seperti ini. Makanya seperti ini ya. Jadi untuk bagian atap. Terus kemudian ya ini kan nggak mungkin. Nah ini berarti ada yang salah. Kalian hapus terlebih dahulu. Nah ini kalian, nah di sini ada kelihatan juga untuk ketinggiannya ya. Ini ketinggian 4 meter ini ya. Kalian select itu move ini move up atau down. Nah kita down dulu. Nah ini atas sendiri, bawahnya lagi. Nah seperti ini ya. Kalian hapus terlebih dahulu untuk plat-platnya yang bagian yang ini untuk bagian atap. Agak berat ya ini, kalau nggak klik 2 kali nggak kelihatan ini kalau udah ke select. Lalu semakin besar apa namanya yang kalian modeling, semakin berat juga beban untuk komputernya itu. Biasanya kalau modeling gedung tinggi itu ya membutuhkan ini komputer yang spek tinggi ya. Makanya biasanya untuk orang-orang teknik sipil itu perencanaan dan lain-lain itu mahal untuk biayanya itu ya. Karena itu tadi biaya operasional juga untuk alatnya seperti ini, kayak komputernya atau mungkin PC-nya atau teknologi yang lain. Misal kayak ini SAP 2000 ini kan pakai studentnya ya, mungkin nanti kalau udah dunia kerja pakai yang versi yang aslinya, beli lisensi ya dari SAP itu sendiri, seperti itu. Nah, lisensinya ya agak lumayan mahal, biasanya ratusan juta itu setiap tahun, atau biasanya itu
yang namanya kayak pajak. Nah, pajak untuk lisensi itu sendiri. Kalian hapus terlebih dahulu. Baloknya ini ya. Kemudian untuk kolom-kolomnya kalian select dulu. Kalian cek dulu. Oh, udah benar ya sini. Seperti ini ya. Nah, bagian sisi kanannya juga gitu. Kita hapus terlebih dahulu. Baik, delete. Udah, kemudian kolomnya yang belum ke delete. Nah, seperti dulu. Nah, udah seperti ini udah ya. Nah, kalian copy nih, kalian select dulu untuk bagian ini. Seperti ini. Kita putar-putar agar ke select semua dari yang kita mirror. Seperti ini. Kita select juga bagian sisi sini, bagian atas. Sampai benar-benar kalian cek kalau udah ke select semua. Select semua dengan benar. Ini salah, kita dislike dulu. Nah, untuk mempermudah, ini kan agak lama. Nah, kalian select terlebih lagi, select inilah bagian tool di sini, select, nah, properties, frame section. Nah, tadi kan ini WF sama CNP codingnya. Kalau terpisah seperti ini, di atasnya yang digambarkan. Nah, itu untuk mempermudah mirror, kalian select. Tapi kalau udah beda-beda, ya jangan, agak susah juga itu untuk seleksinya. Kalian select ini CNP sama WF. Nah, seperti ini, dikontrol ya, CTRL. Kalau biar dua-duanya langsung. Seperti lah, udah. Nah, jadi kalian mirror. Ini ada poinnya, berarti udah. Kita CTRL R. Nah, kalian mirror. Ini picto model dari sini ke sini. Kalau udah, kita oke. Nah, seperti ini. Contoh untuk modelingnya seperti ini ya. Untuk sementara, mungkin nanti ada pertanyaan, silakan ke sesi pertanyaan. Kita lanjut materi pembebanan bangunan itu sendiri. Saya berhentikan terlebih dahulu. Atau pakai bracing juga bisa, ditambah bracing. Tapi untuk mempercepat ini materi, kita tidak usah pakai bracing terlebih dahulu ya. Biasanya bracingnya itu pakai root atau tulangan. Nah, itu biasanya ada hitungan manual tersendiri. Jadinya nggak terlalu berpengaruh untuk di modeling di software itu sendiri. Seperti itu ya. Untuk share screen terlebih dahulu untuk materinya. Ini share screen-nya. Pelatihan SAP 2000-nya pengenalan user interface bagian pembebanan ya. Langsung aja. Nah, ini ada load definition. Saya jelaskan terlebih dahulu. Yang pertama itu ada beban terpusat. Nah, jadi beban terpusat sendiri itu beban titik di mana contohnya seperti beban pada tandon. Nah, tandon di atas itu ada plat, itu beban titik. Jadi beban titik itu yang mana beban itu terkumpul di satu titik. Nah, kalau contoh beban dinding, nah kalau dinding itu merata, soalnya enggak berkumpul di satu titik seperti itu. Contohnya seperti itu. Contohnya lagi kayak beban kren, nah itu beban titik untuk bagian bawahnya seperti itu juga. Nah, pertama beban terpusat atau beban titik tadi, yang mana beban terdapat pada join maupun frame. Nah, jadi diletakkan beban itu pada
frame atau join itu sendiri, seperti itu ya. Kemudian ada beban terakumulasi dari berbagai perilaku beban, berkonsentrasi pada suatu titik, itu juga. Kemudian beban titik yang terjadi pada bentang member yang akan terdistribusi pada join-join member itu sendiri. Kemudian, contohnya ini bagian kanan ini, ini contohnya seperti pada balok, terus atasnya misal orang itu berkumpul di situ atau di situ ada mesin, nah itu jadi beban titik ya, seperti itu. Mesin atau alat-alat lab yang baja gitu kumpul satu titik ini, ya itu jadi beban titik seperti itu ya. Kemudian beban terdistribusi ya, yang di kanan bagian ini ya. Baloknya beban merata ini. Nah, yang mana beban terdistribusi merata, yang mana ada terdistribusi tidak merata juga. Nah, ini ada membentuk, ini merata, membentuk persegi, nanti ada membentuk trapesium juga. Kalau di modeling trapesium, kayak plat gitu. Tapi kalau plat itu biasanya, kalau di modeling itu berarti tidak dibebani secara manual. Tapi kalau tidak di modeling platnya, itu berarti dibebani manual. Kalian hitung bebannya plat itu sendiri, terus didistribusikan bentuk trapesium atau segitiga, nah, baru dimasukkan ke softwarenya gitu. Tapi kalau platnya udah ditampilin, jadi bebannya nggak perlu diinputkan manual seperti itu ya. Kemudian ada beban luasan. Nah, ini beban luasan itu plat itu sendiri. Kalau di modeling biasanya berarti bebannya dikasih beban luasan merata. Contohnya ya kayak keramik, terus spesi, itu kan beban mati ya, beban mati tambahan ya. Untuk bedanya beban mati biasa sama beban mati tambahan itu, kalau beban mati biasa itu biasanya bagian struktur aja. Contohnya kalau kolom, balok, plat, atau mungkin terus pondasi, atau mungkin atap tadi ya, seperti itu. Contohnya seperti itu ya untuk beban mati. Kalau beban mati tambahan, nah di luar dari beban struktur tadi, contohnya kayak dinding, terus itu keramik, spesi, plafon, mechanical electrical, seperti itu ya. Contohnya seperti itu. Nah, kalau di model seperti ini ya tadi dibebani luasan itu tadi. Biasanya satuannya kilogram per meter persegi. Nah, kalau beban terdistribusi atau beban merata, satuannya kilogram per meter. Lanjut aja ya. Kemudian materi load definition lah, yang mana ada beberapa sumbu ya. Yang mana pertama itu ada gravitasi, yang mana beban itu bekerja searah gravitasi itu sendiri. Yang mana kalau di software itu di arah Z, min Z. Karena dalam sumbu global subdomain itu secara default, jadi secara default atau settingannya awal itu Z itu mengarah ke atas. Kalau ingin mengarah ke bawah itu min Z, seperti itu ya contoh. Kemudian ada sumbu global. Nah, sumbu global di sini beban bekerja ya pada sumbu global memiliki arah yang sama. Sepertinya hal gravitasi, tapi memiliki beberapa sumbu yang mana ada arah X, arah Y, atau menghadap arah horizontal, dan lain-lain. Contohnya bisa dilihat dari gambar seperti ini. Ini ada global Z force, ada global Z moment, ada lokal. Lokal itu arah frame-nya itu lah. Di sini saya jelaskan lagi, beban bekerja pada sumbu lokal memiliki arah berdasarkan elemen itu sendiri. Misal miringnya 30 derajat. Nah, berarti bebannya itu dia 30 derajat juga seperti itu. Kalau pengen global berarti ya sesuai sumbu global settingan awalnya itu sendiri ya. Seperti itu ya. Untuk ada gravitasi, sumbu global, dan sumbu lokal. Kemudian load pattern. Load padding. Nah, di sini saya jelaskan ya, load pattern itu biasa untuk menyeting definisi pembebanan yang akan ditambahkan atau diinputkan pada software itu sendiri. Untuk sebelum menginputkan nilai beban itu sendiri. Contohnya di kanan ini define load pattern. Nah, di
sini ada dead, nanti kita tambahin juga ada left, ada wind, ada gempa seismik, atau juga rain, hujan, contohnya seperti itu. Kemudian yang mana load pattern itu spesifik pembebanan titik, beban merata, beban lainnya ya, itu struktur pada struktur itu sendiri. Yang mana bisa juga kombinasi beban, nah, ya ada beban berpusat, ada momen juga, kemudian ada self wave. Nah, self wave ini contohnya seperti ini kan dead. Nah, ini self wave ini satu. Yang struktur tadi kalau kalian nilai 0, berarti kalian menginput manual untuk beban mati bagian strukturnya. Mulai dari berat jenisnya, ukurannya berapa. Itu kan agak lama dan ribet. Nah. Kalau untuk mempermudah ya ini diganti satu. Seperti itu. Atau mungkin kalian modeling balok untuk MACTech gitu ya. Kok nggak sama? Itu kan manual sama software lah. Kalau pengen sama, nah itu tadi ini satunya kalian ganti 0. Biasanya kan beban matinya kan diinput manual loh. Kalau apa namanya perhitungan MACTech. Jadi ini diganti 0, bebannya disamain, baru membentuk gaya momen yang sama joint reaction yang sama seperti itu. Biasanya kesalahan mahasiswa seperti itu. Bahkan kalau sudah dosen-dosen agak sepuh juga gitu, kadang ada yang belum ini ya, belum paham masalah yang satu ini contohnya. Kemudian untuk beban merata luasan itu tadi juga udah langkah-langkahnya seperti ini. Klik define, menu load pattern, terus namanya ini tadi, kemudian tipenya apa, klik sesuai yang kalian add new pattern tadi, modifikasi untuk merubah itu sendiri. Kalau sudah oke. Nah, kemudian ada load cache. Nah, nanti juga saya contohkan ya untuk load cache nanti bisa untuk penambahan dari bisa ini ya untuk seismik atau beban gempa juga. Tapi sebenarnya juga ada beban berjalan, tapi itu kurang ini ya, enggak maksudnya untuk perkuliahan masih kurang, soalnya untuk di mata kuliah perancangan gedung kan cuma beban statik. Statiknya itu statik yang beban mati, beban hidup. Untuk beban dinamis ini kan gempa. Tapi kalau beban dinamis kayak mobil berjalan, stroke, nah itu untuk jembatan. Nah, di mata kuliah fokusnya di UM itu ini beban yang untuk gedung ya, perancangan untuk gedung seperti itu. Yang mana contohnya load case-nya kasus beban menentukan bagaimana beban diaplikasikan. Nah, ini diaplikasikan. Nah, ini ada statis atau dinamis seperti itu ya. Nah, dan ada linear dan non linear. Nah, bedanya apa linear dan non linear? Nah, linear itu secara linear ter terdefinisi atau bisa diperhitungkan. Nah, sedangkan non linear ini secara agak membentuk, contohnya kayak tendon. Nah, tendon itu kan kalau dikencangkan kan meski melengkung. Nah, itu kan lengkungannya itu namanya non linear. Soalnya apa namanya lengkungannya itu nggak bisa diprediksi tidak sempurna. Oh, tingginya berapa, ininya berapa, nah, itu namanya non linear. Atau beban tambahan seperti itu ya. Contohnya juga damping dan lain-lain. Nah, itu bisa pakai non linear juga. Nah, kalau pengen lebih paham, lebih spesifik lah, kalian nanti bisa melanjutkan ke jenjang lebih tinggi lagi, S2, program magister, atau mungkin dokter juga, ambil dokter. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya langkahnya menginput load cache, klik define menu, kemudian load combination, load cache nama yang kalian berikan pada beban yang direncanakan. Nah, klik add new load pattern, berikan nama kasus beban, ya tipe analisa yang digunakan, terus tabel apply, tentu tipe beban load pattern yang
kalian faktorkan load cache-nya ini ya. Load pattern-nya seperti ini ya. Ini load pattern-nya tipe apa, dead, live, atau apa seperti itu. Kemudian ada load combination pada sub 2000. Nah, caranya load combination ini biasanya sesuai dengan ini ya, terakumulasi setiap jenis yang mana diperoleh gaya dalam struktur akibat beban yang didefinisikan bekerja bersamaan. Contohnya ada beban mati, beban hidup di situ langsung bareng, atau mungkin ada gempa jadi satu seperti itu ya. Kemudian yang mana diatur pada SNI 1725 untuk pembentukan jembatan, kemudian 1726 2009 untuk cara perancangan ketahanan gempa untuk struktur gedung dan non gedung, kemudian SNI 1727. Nah, ini belum saya update ya, sebenarnya 1727 2020. Belum, ketikanya belum saya ganti. Tentang beban minimum untuk perancangan bangunan gedung dan struktur lainnya seperti itu. Kemudian untuk langkah-langkahnya yang mana pertama klik define menu, load combination, klik add new combo, tipe sesuai dengan tipe dari beban yang direncanakan, klik add new load pattern, terus kemudian berikan nama kombinasi pembebanan sesuai dengan perencanaan, dan pilih load cache yang direncanakan, kemudian input data scale faktor berdasarkan nilai faktor dari peraturan yang digunakan, klik add, kemudian klik OK. Seperti itu ya. Contohnya di kanan ini ada add new combo, atau ada combo 1 ke add, lah ini dead, skala faktornya berapa, sudah SNI 1 atau 1,2 atau 1,4 atau 1,6 atau 2 seperti itu. Nah, udah ya, untuk pembahasan seperti itu. Kita langsung praktekin ya untuk definisinya tadi. Share screen. Share screen, kemudian nah ini share screen sub 2000-nya seperti ini. Kalian bebani dari lantai bawah ya, misal lantai. Nah, ini lantai 0, lantai 1. Nah, lantai 2-nya. Kalau ini kosong ya ini. Poin ini untuk tangga. Kalian bebani bisa pertama bisa beban tambahan ya. Kalian klik terlebih dahulu, ini biasanya keramik, plafon, mekanika elektrikal, seperti spesi. Nah, seperti itu. Ini namanya beban area. Untuk platnya kita share terlebih dahulu. Untuk normalnya gedung biasanya 1,48 itu biasanya spesies sama keramiknya 2 cm ya. Kalau 1 cm 1,24 kg per meter persegi. Caranya udah kalian klik. Untuk atasnya juga kita samain semua ya. Atasnya lagi. Dan klik satu persatu ya. Oh iya, untuk definisinya tadi kan belum saya definisikan ya. Mohon maaf kelupaan. Nah, kita define terlebih dahulu. Load pattern tadi. Nah, ini kan belum disetting. Berarti jangan dibebani nilainya terlebih dahulu. Kita setting definisi bagian bebannya yang kita namai ya. Pertama beban dead, beban mati kita namai aja mati ya. Beban mati, beban mati. Modify load pattern. Nah, seperti nah ini satu untuk struktur ini soalnya. Kemudian beban mati tambahan.
Nah, ini ganti that more bagian super that biasanya. Nah, ini 0 lah. Soalnya nggak di modeling, jadinya 0. Add new load pattern. Nah, seperti ini. Kemudian beban hidup, life, atau beban hidup. Kemudian habis left, beban angin, wind, angin, kemudian beban gempa ya, quake, di sini namanya quake. Beban gempa. Nah, gempa itu ada dua, gempa arah X sama arah Y. Kenapa gitu? Biasanya kan nggak tahu gempa itu arahnya ketika itu beban X atau Y gitu, seperti itu. Dari kanan apa kiri? Ya, itu ada plus minusnya juga. Kita namanya gempa X. New pattern, terus kemudian Y, add new load pattern lah, seperti ini udah ya. Kalau udah oke. Nah, untuk load tadi gitu, kemudian kita masukkan beban gempa. Nah, beban gempa. Kita cari terlebih dahulu. Saya cari terlebih dahulu. Ini misal lokasinya Malang. Kalian buka di website Response Spectrum. Saya spektra yang terbaru. Nah, saya contohnya ini ya. Saya tampilkan ya cara nyari data response spectrum atau RSA. Seperti share screen Google saya. Seperti ini ya. Bisa daerahnya daerah Malang. Nah, ini ya. Malang ya. Universitas Negeri Malang mana ya. Alun-alun. Koloni kesehatan. Mungkin D19 ya. Kita klik gedung biologi ini. Nah, ini nih ya. Gedung kurang lebih contohnya ini masjid. Nah, ini FT ya. Oke, sini kalian klik. Nah, udah. Kalian tampilkan kalau udah. Nah, ketemu seperti ini. Ini untuk rentangnya, untuk SNI-nya yang terakhir. Nah, untuk kemudian batuannya jangan sampai salah juga. Batuannya tanah sedang untuk Malangnya. Cari tanah sedang atau tanah keras, tanah lunak. Nah, itu cari dari data tanah ya. Jangan asal ini masukkan juga. Datanya 20 sekon. Nah, dari data ini kalian ngambil. Nah, caranya untuk masukkan define, untuk ubah-ubahnya function ini, terus response spectrum. Terus spektrum, kemudian, nah ini peraturannya pakai ASCE 16. Nah, ini sama dengan gempa 2019 juga. Betul ya. Udah oke. Add new function. Nah, kalian ganti ini ya. Untuk function damping inilah, ini ya kalau ada damping atau peredamnya untuk gempa ya. Bisa contoh kayak spring atau mungkin bracing dinamik. Nah, contohnya seperti itu. Ini SS-nya kita ganti sesuai ini, kita copy ya, ini bagian bawah ini. Kita copy, kita paste di sini. Ini juga gitu untuk S1. Nah, untuk periodenya atau rentangnya 20 second. Nah, ini tentang
sheet class ini tadi ya, tanah sedang ya. Tanah sedang itu D. Nah, seperti ini contohnya. Kalau udah oke, namanya function ya. Tinggal-tinggal. Nah, ini kalau nggak penting di delete aja. Kalau udah oke, kemudian kita settingkan. Kalau sudah function udah dimasukkan, data sesuai gempa yang kalian inputkan, kalian masukkan ke load cache. Load cache. Terus kemudian ya gempa X lah. Ini masih linear statik kali kayak modify load cache. Nah, kalian ganti terlebih dahulu jadi respons spektrum. Nah, seperti ini ya. Ini CHC tetap, SRS tetap lah. Ini tergantung metode pembebanan yang kalian pakai. Nah, biasanya sesuai yang sudah tadi. Oh ya, grade-nya belum ganti ya, masih apa namanya yang tadi ya. Respons spektrum. Saya ulangi lagi ya, mohon maaf. Set screen. Tadi ya. Datanya tadi bilang, ini udah stop ya. Oke, kalau udah, saya ulangi lagi dari define ini, terus function, respons spektrum. Nah, saya ulangi lagi. Ini saya hapus aja, nggak apa-apa. Nah, ini untuk peraturannya kalian pakai yang mana? Nah, Indonesia mengacu Amerika, berarti gempa SCE 2016. Kalau di Indonesia 2019. Soalnya update-nya mengikuti di sana. Jadi ada rentang tahunnya untuk mempelajari peraturan dari Amerika Serikat itu sendiri. New function. Kalau sudah SS ya ini ya. Kemudian kalian copy SS tadi ya, yang dari Google tadi ya. Untuk websitenya RSH Cipta Karya pu.co.id. Seperti itu ya. Ini kita copy. S1-nya juga. Salah, bentar. Kita copy. 20. Dananya D. Nah, contohnya seperti ini untuk gambaran spektrumnya ya. Kalau sudah oke, udah. Kemudian define load cache. Kita masukkan mengimpulkan beban tadi. Nah, ini kan masih statik ya untuk beban gempa. Namanya kita modify load cache. Nah, ini kalian ganti. Yang statik ini diganti respons spektrum. Nah, kalau udah, ini di moda ya untuk pembebanannya ini. Nah, ini CHC-SRS ini tergantung sistem gempa yang kalian pakai. Nah, untuk SNI sendiri, itu sendiri pakai CHC sama SRSS. Ini kayak metodenya ya, teori metode penelitian yang sudah dilakukan berbagai engineer di dunia. Kalau udah seperti ini, nah ini acceleration-nya, fungsinya tadi fungsi 2, scale faktornya berapa? Misal 1. Kalau biasanya tergantung gesernya itu bisa diganti. Ini U1, U2, U3, 1 lah. Ini gempanya mengarah arah apa? Kalau U1 arah X, U2 arah Y, U3 arah Z, kemudian R1, R2 ini rotation. Jadi gempanya berotasi itu arah X sama R2 arah Y seperti itu. Kita pakai U1 saja. Kalau udah oke. Oh ya, ini masih salah ya, satuannya masih kilogram milimeter. Kalian rubah terlebih dahulu, kita oke ya. Pastikan satuan kilogram meter untuk mempermudah modeling kalian biar nggak
salah nanti pembebanannya. Kalau salah, gayanya kecil, begitu, atau gayanya terlalu besar, begitu. Oke, auto modify. Artinya lah, ini kan lah satu main lah. Ini sebenarnya kan satu, kita modify terlebih dahulu. Nah, oke. Nah, kemudian yang bawahnya modify load case. Seperti itu ya. Kemudian depannya udah ini static diganti response vector. AU2 kalau sudah F, kalau udah oke. Nah, seperti itu. Ini sudah oke lah. Kalian sudah mengimpulkan beban gempa pada bangunan gedung itu sendiri. Kemudian untuk beban load combination-nya. Kemudian add new combo. Nah, kombinasi satu berapa? Biasanya beban matinya dead 1,4 ya. Salah. Beban mati tambahan 1,4 juga. Udah oke. Kemudian untuk kombinasi kedua, kalian copy aja agar mudah juga. Add copy combo bisa juga. 1,2 ya ini. Modify. Ini 1,2 untuk kombinasi 2. Kemudian beban hidup 1,6. Kemudian beban angin ya. Dikasih 0,5. Ini bisa satu tapi beban hidupnya tereduksi. Nah, jadi beban terbesarnya ini. Kalau udah oke. Kemudian untuk beban gempanya, add combo. Add copy combo yang mana beban matinya tetap 1,2, beban hidup diganti 1 ya, modify. Kemudian beban angin diganti gempa X, arah X, kayaknya 1. Seperti ini ya, 1,2. Ini gempa X terlebih dahulu. Kalau sudah oke, kemungkinan kombinasi selanjutnya copy. Kemudian ini kan X1, berarti arah ke kanan. Kalian ganti arah kiri, yang mana diganti sekarangnya min 1. Modify seperti ini. Oke. Kemudian arah Y kita copy dulu biar mudah. Kalian ganti gempanya ini, ganti gempa Y, modify. Udah ganti, oke. Kemudian kombinasi 4 kita copy juga. Arah X kita ganti arah Y ya. Modify. Kalau sudah, oke. Seperti ini. Nah, udah. Nah, dari ini, kalau kalian mencari mana sih beban yang besar ketika cara cari momen atau lendutan, nah caranya add new combo. Nah, tadi kan ini linear add lah. Kalian ganti envelope. Nah, nanti otomatis mencari beban mana sih yang paling besar ketika lendutan, ketika momen atau ketika apa gitu ya. Seperti itu. Kalian masukkan kombinasi 1, kombinasi 2, sampai kombinasi akhir ya. Kombinasi 4, kombinasi 5, kombinasi 6. Kalau udah oke. Namanya belum tidak modify. Namanya jangan lupa envelope. Envelope. Oke. Udah seperti ini. Kalian tinggal inputkan beban keramik, beban apa namanya? Beban dinding, beban itu lah. Kita select terlebih dahulu lagi untuk plat-platnya ya. Pasnya juga. Kalau gini satu-satu ya. Soalnya di atasnya itu banyak beda. Atau mungkin bisa select nanti habis ini saya
Katakan select biar agak cepat untuk modeling. SN, area load, uniform Permisi, cell. Mas. Oh ya? Maaf memotong, untuk waktu penyampaian materinya 30 menit lagi. Oh iya, nggak apa-apa. Ini kan Masih, Mas. sesi pembebanan saja, ya. Nah, kemudian kalian ganti ini kan beban angin. Kalian ganti beban mati ya, beban mati tambahan. Ini gravitasi ya, global yang global tadi yang sudah saya jelaskan. Kemudian kalian gantilah. Ini kalau beban mati tambahan biasanya 148 untuk gedung ya. Ini biasanya keramiknya 2 cm, spesinya juga 2 cm. Nah, oke. Nah, seperti ini. Kemudian kalian select ya, biar agak cepat lah. Properties. Terus area section. Plat 330, select. Terus kemudian assign juga area load, uniform cell, lab ya, seperti itu. Untuk sekolah ya, gedung persekolahan biasanya 383 kg per meter persegi. 383. Nah, oke. Nah, ini atasnya tadi kan ikut. Nah, kalian ganti dulu penghitungnya. Oh, ini belum digambar ya. Kalau udah seperti ini, kemudian assign area load, uniform cell ya. Penghitungnya kalau atap kayak kasih 9,96 atau 100 lah kilo. Kemudian kalau udah beban itu beban mati, beban dindingnya ya, beban dindingnya di bawahnya. Kalian select, misal saya kasih lah beban dindingnya di bagian pinggir-pinggirnya saja. Seperti ini ya. Select. Kalau kaca nanti ya kaca ya. Ini misalnya beban dindingnya seperti ini. Select. Tuanya. Select. Select satu-satu untuk bagian pinggir untuk beban dinding ya. Select satu-satu ya. Sini juga. Misal ini tengahnya dindingnya cuma bagian sisi-sisi. Bagian pinggir. Ini tengah sekat lah. Tapi kita kasih yang beban dinding aja ya. Seperti ini kalau udah assign. Untuk beban dinding itu frame load atau beban merata yang sudah saya jelaskan tadi. Distributed. Kemudian ini lah bebanannya kalian ganti beban mati tambahan. Nah, untuk apa namanya
bebannya untuk dinding bata merah 250 kg per meter kubik. Nah, kalau dindingnya bata merah ya, untuk kalau dinding bata ringan itu 110. Misal saya kasih dinding bata ringan aja, berarti 110. Lah, 110 itu dikali tingginya, tinggi dari antar lantai itu sendiri. Nah, betul. Kalau udah kali 4, di sini juga bisa diperkalikan ya. Jadi saya langsung perkalikan di sini. Kalau udah enter, nah nanti ketemu seperti ini. Kalau sudah oke. Nah, ini untuk beban dindingnya. Kalau sudah, kemudian beban atapnya ya, yang agak lumayan rumit untuk atapnya. Kalian beban atap, misal beban merata terlebih dahulu ya, untuk bagian gordingnya. Kalau sudah dibebani gording, berarti tidak dibebani bagian kuda-kudanya ya. Kalau dibebani kuda-kudanya, berarti nggak dimodeling gordingnya. Seperti itu ya, untuk frame-nya, perilaku frame. Kalian select terlebih dahulu untuk frame-nya, properties, frame section. Nah, kalian cari yang CNP, select seperti ini. Kemudian assign frame distributed. Nah, ini untuk beban angin ya. Biasanya arah X sama Y ya. Ini saya umpamakan biar agak mempermudah untuk pembebanan. Nah, ini kalau pengen arah X sama arah Z sama X itu angin hisap sama angin tekan ya. Kalian ganti gravity arah X sama Z atau gravity itu terus dibebani berapa? Seperti itu ya. Misal sekalian lah ya, langsung ya, Z sama X ya. Misal Z-nya ini Z. Kalau seperti itu berarti satu-satu untuk codingnya ya. Jadi alangkah untuk mempersingkat waktu, mending arah tekan aja dari atas ya. Berarti bebannya untuk angin biasanya 25 ya, 25 kg per meter persegi. Nah, terus kemudian jaraknya 1,2 kalikan 1,2 jarak holdingnya ya ini. Nah, nanti ketemu 30 kg per meter setiap angin. Nah, ini jangan sampai lupa angin. Oke, nah, seperti ini contohnya. Kemudian kita kasih beban hidup manusia ya di coding ya. Kita select properties, frame section, CNP. Beban hidup manusia kan beban titik lah di bagian titik tengah ya, beban paling besar. Nah, caranya assign frame point. Nah, terus ini ganti 5. Ini fungsinya ini arah 0,75 bentang, 0,5 bentang, jadi 0,5 ini tengah-tengah bentang, 0,75 ini 3/4 bentang, seperti itu ya. Kalau udah kita kasih beban hidup manusia itu untuk biasanya untuk perawatan atau pemasangan atap ya, penutup atap. Kita kasih 50. Beban manusia 100 lah paling besar. Nah, seperti ini. Terus untuk beban mati tambahan kita select juga. Kita kasih beban mati tambahannya sekitar 30 juga. 50 kg per meter. Frame distributed. Nah, beban mati tambahan kita kasih 50. Udah oke. Nah, seperti ini. Untuk pembebanan kurang lebih seperti ini ya. Mungkin saya tutup ya untuk sesi kali ini. Mungkin biar agak panjang untuk sesi pertanyaannya ya. Mungkin sekian dari saya untuk materi pada sore hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya berikan terima kasih kepada panitia dan
para peserta yang sudah menyimak selama 1,5 jam ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik Mas Ferry, terima kasih atas penyampaian materinya. Selanjutnya itu sesi tanya jawab. Bagi teman-teman kalau ada yang dibingungkan bisa langsung ditanyakan aja, bisa menggunakan fitur raise hand atau teman-teman bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat Zoom dengan format nama underscore pertanyaan. Mungkin Mas sambil menunggu teman-teman tanya, saya ada satu pertanyaan Mas. Kalau bedanya antara load case sama load combination itu terletak di apanya Mas, paling spesifik perbedaannya itu? Load case sama load pattern ya. Untuk load pattern itu untuk menamai ya. Untuk menamai pembebanan itu sendirilah. Sedangkan load case itu sistemnya. Misal kayak dinamis atau mungkin gempa tadi, respons spektrum atau time history atau mungkin itu tergantung sistem pembebanannya yang seperti apa, contohnya dinamis atau statis atau non linier atau linier, seperti itu ya untuk Kak moderator. Oke Mas, terima kasih. Mungkin dari teman-teman apabila ada pertanyaan disilahkan menggunakan fitur raise hand atau bisa teman-teman tuliskan pertanyaannya di kolom chat Zoom. Oke, ada pertanyaan selanjutnya Mas dari Mbak Fadia. Bisa langsung menyalakan mikrofonnya aja. Oh iya. Mas, izin bertanya. Tadi kan udah dijelaskan tentang load case dan itu ada load case linear dan non linear. Nah itu untuk struktur beban itu yang terkategori sebagai load case linear ataupun load case non linear itu yang kayak gimana Mas? Oh iya. Untuk load case yang linear sama non linear ya. Kalau load case linear itu ya seperti balok, bentuknya yang beraturan, terus stabil bebannya seperti itu ya. Kalau non linear, contohnya ada damping tambahan yang bentuknya kayak spring atau mungkin bracing tambahan seperti itu ya. Atau mungkin kayak contohnya apa namanya itu tol itu girder itu kan untuk tulangannya itu kan pakai apa namanya tendon, tulangan tendon. Nah itu tulangan mutu tinggi banget itu. Nah, jadi bentuknya biasanya itu tulangannya melengkung. Nah dari lengkungan itu membentuk namanya non-linear seperti itu ya contohnya. Atau mungkin jembatan gantung, nah, kan melengkung itu. Nah dari lengkungan itu kan nanti ada tambahan gaya tariknya lah dari baloknya jembatan itu namanya non-linear juga seperti itu ya. Kalau pengen dijelasnya untuk pembebanan linear dan non-linear itu sendiri. Mungkin dari Fadia, Rahma, jika kurang paham bisa tanya lagi atau tanggapannya dari penjelasan saya. Ini Mas, jadi itu tergantung bentuknya itu ya Mas ya? Perbedaan linear dan non-linear itu? Tergantung bentuk dan arah distribusi dari beban itu sendiri. Baik Mas. Terima kasih banyak Mas. Oh iya, sama-sama. Baik, terima kasih kepada Mbak Fadia. Selanjutnya ada pertanyaan ini Mas di kolom chat Zoom dari Mariza. Pertanyaannya itu, tadi kan dijelaskan jika terdapat ketentuan untuk nilai faktor pada beban kombinasi. Kalau kita menginput tidak sesuai ketentuan tersebut, bagaimana dampaknya ya Mas? Bisa langsung dijawab aja Mas.
Oh, iya. Untuk ini pertanyaan biasanya kenapa nggak dibikin satu gitu ya, setiap beban dan lain-lain. Kenapa kok 1,2, 1,6, ada 1,4? Nah, contohnya seperti itu. Nah, biasanya ada kadang itu error di lapangan itu tidak sesuai yang kita rencanakan. Contohnya misal beban matinya itu ada tambahan, material spek tambahnya beda. Kemudian ada contohnya kayak beban hidup, kenapa 1,6? Ada beban kejut. Nah, ketika itu lari-lari di situ, terus loncat-loncat lah, itu beban kejut lah. Bebannya agak berat juga, tambah efek dari struktur itu sendiri. Contohnya seperti itu ya, kenapa 1,6, 1,4 gitu. Mungkin itu penjelasan dari saya. Kenapa 1,2, 1,6 untuk peraturan itu sesuai dengan apa namanya penelitian-penelitian sebelumnya ya, sebenarnya sudah diteliti kenapa 1,2, 1,6 seperti itu ya. Mungkin dari itu penjelasan dari saya. Silahkan ditanggapi untuk penanya ya. Seperti itu ya. Terima kasih. Baik, Mas. Dari Mbak Mariza, apakah ada feedback untuk pertanyaan ini? Oke, untuk teman-teman kalau ada pertanyaan bisa langsung disampaikan menggunakan fitur raise hand atau teman-teman bisa langsung menuliskan pada kolom chat Zoom dengan format nama underscore pertanyaan. Ingatkan kembali kepada teman-teman bahwa akan ada apresiasi dari panitia kepada peserta yang aktif. Jadi teman-teman apabila ada yang dibingungkan bisa langsung ditanyakan menggunakan fitur raise hand atau bisa menggunakan kolom menuliskan pertanyaan di kolom chat Zoom dengan format nama underscore pertanyaan. Ini ada pertanyaan selanjutnya, Mas, dari Nurina. Izin bertanya, Mas, untuk penamaan loadcast itu bebas atau ada ketentuannya tersendiri ya, Mas? Apa? Mohon diulangi. Untuk penamaan di loadcast itu ada ketentuannya atau bisa bebas, Mas? Loadcast, itu tergantung penamaan sendiri ya. Itu bisa kalian enaknya seperti apa ya. Ini nanti untuk penginputannya biar nggak salah saja ya itu. Biar nggak lupa juga seperti itu ya. Untuk penamaan tidak begitu pengaruh. Kalau settingan-settingan kayak CRS atau mungkin response spectrum, nah itu pengaruh banget itu. Seperti itu. Baik, Mas. Terima kasih dari Mbak Nurina. Apakah ada feedback? Oke, terima kasih. Kepada teman-teman, kalau masih ada yang dibingungkan, bisa langsung ditanyakan aja kepada Mas Ferry, bisa menggunakan fitur raise hand, atau teman-teman bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat Zoom dengan format nama underscore pertanyaan.
Oke, mungkin Mas, karena dari teman-teman belum ada pertanyaan lagi, dari Mas Ferry, apakah ada tambahan, Mas? Mungkin itu sih dari saya. Ini bersyukurlah ya untuk kalian yang mengikuti pelatihan pada sore hari ini dan sesi 1 juga ya. Soalnya nanti di dunia kerja itu setiap software atau skill kalian itu dibutuhkan. Jadi orang itu tidak memandang dari gelarnya, tapi dari skill yang kalian bisa begitu ya. Soalnya nanti perusahaan itu nggak ngajari dari nol lah. Plusnya dari situ. Seperti itu. Tambah dari Baik, Mas Ferry. Ya, biar baik, Mas agak Ferry. Terima kasih. Iya. biar agak lebih semangat lagi untuk sesi yang ketiga nanti, atau mungkin yang masih bingung bisa ditanyakan juga. Mungkin dari perkuliahan itu ada yang kurang jelas untuk struktur atau pembebanan atau yang lainnya tentang struktur lah yang jelas. Itu bisa ditanyakan juga. Baik, Mas Ferry, terima kasih atas tambahannya dan juga penyampaian materinya. Terima kasih juga kepada teman-teman semua yang sudah aktif bertanya. Selanjutnya itu akan ada penyampaian penugasan. Untuk penugasannya, teman-teman bisa melihat pada link Google Drive yang ada di grup peserta. Dan untuk deadline pengumpulannya, yaitu terakhir pada tanggal 28 Oktober 2022. Oh ya, untuk penugasan ini ya, apa namanya, ini belum lebih jelasnya kan kemarin kan seperti itu soalnya. Nah, itu bedanya itu di kalau yang ini melanjutkan lagi yang model yang belum selesai, nanti bisa untuk selanjutnya ini untuk sesi ini bisa ada tambahan pembebanan. Nanti kalau sesi selanjutnya analisisnya ya, pembacaan analisis, perilaku analisis seperti apa itu nanti bisa dilanjutkan lagi. Seperti itu ya untuk tambahan untuk penugasan. Baik, Mas Ferry, terima kasih atas penambahan penugasannya. Baik, tak terasa telah sampailah kita di penghujung acara. Terima kasih kepada Mas Ferry telah menyampaikan materi mengenai SAP 2000 dan semua teman-teman yang telah mengikuti pelatihan software Departemen Teknik Sipil UM 2022. Saya, Marcella, selaku pemandu acara, pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diingatkan juga untuk teman-teman dapat mengisi presensi akhir yang ada pada kolom chat Zoom. Izin undur diri ya. Terima kasih untuk atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Ferry. Diingatkan kembali untuk teman-teman yang belum mengisi absensi akhir dapat mengisi presensi pada link yang tertera di room chat Zoom. Terima kasih.